Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang masuk ke hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, masuk di dalamnya tadi 4 poin itu. Jadi misal, yang pertama tadi apa? Kalau syarat di masalah masuk waktu. Baik, belum masuk waktu, berarti batal sholatnya. Sahkah sholatnya orang sholat asar jam 10 pagi? Nah, kan begitu. Baik, berarti yang membatalkan sholat pertama belum masuk waktu. Yang kedua, apa tadi yang syarat sholat? Tutup aurat. Berarti tersingkap aurat, batal. Yang ketiga, apa tadi di sana? Hadap kiblat. Tidak hadap kiblat, batal. Kiblat ke sana, ibu sholat ke sana, batal. Terus kalau saya sudah sholat belum tahu, saya sudah tahu akan ditanya apa gitu. Makanya jangan buru-buru bertanya. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu, kita kalau lagi sholat, lagi sementara sholat, ada yang ingatin, kiblatnya keliru, harusnya ke sana. Lagi sholat kita pindah arah. Tidak usah dibatalin, pindah arah saja. Tapi kalau sudah selesai sholat, maka diulangin. Karena tadi itu dianggap batal, kiblatnya salah. Gitu kan. Satu-satunya keadaan yang boleh kita sholat tanpa arah kiblat hanya musafir. Musafir di atas kendaraan boleh sholat menghadap mana saja. Seperti lagi di bus, ya. Kita berangkat jam 4 sore misal contoh, atau kereta api, dia nggak berhenti nih. Berhentinya cuma paling 5 menit, 5 menit, 5 menit, nggak mungkin kita sholat. Sholat sambil duduk di kursi. Tinggal wudhu, sholat di situ. Di pesawat. Kita kalau dari Indonesia mau umroh ke Saudi, pesawatnya arah kiblat tuh, pas. Tapi kalau dari Indonesia, dari Saudi pulang ke Indonesia, kita belakangin kiblat kan? Gimana dong sholatnya? Belakang? Nggak mungkin kan? Sholat di situ, sesuai dengan keadaan. Karena Nabi SAW pernah sholat di atas unta beliau. Waktu pulang dari arah Mekah ke Madinah, beliau pernah sholat itu menghadap ke Madinah, padahal sebenarnya kiblat di belakang, di atas kendaraan. Ini salah satunya yang bisa. Selanjutnya, yang keempat, suci. Jadi kalau najis berarti batal, kan itu. Dan masuk dalam masalah yang membatalkan ini adalah keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan, dubur atau kubul, ya. Dari kemaluan kita atau dari bokong kita, ya. Jadi ini kalau keluar cairan, termasuk keluar angin, ya, semua batal berarti. Ini berarti membatalkan wudu, sholatnya. Baik, ini hal-hal yang membatalkan sholat dan syarat-syarat diterimanya sholat. Masuk juga, maaf tadi ada yang saya lupa, syarat diterimanya sholat yang kelima, selain tadi bersuci, adalah tumaknina. Tumaknina. Tumaknina itu tenang. Tenang. Bahasa lainnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Sama dengan konsentrasi. Konsentrasi. Fokus. Allahu Akbar, tenang. Pernah ada sahabat gini bu, masuk ke masjid, begitu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru. Selesai salam, Nabi panggil. Nabi SAW bilang, ulangin sholatmu. Diulangi sama dia, sama juga. Kembali lagi Nabi bilang, ulangi sholatmu. Yang ketiga kali dikerjain sama juga. Yang keempat kali kata Nabi, ulangi sholatmu. Dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu kecuali ini. Ajarin saya. Jadi Nabi SAW tadi suruh ulangin, karena Nabi mau lihat orang ini memang tidak faham, atau karena buru-buru aja. Nanti dia bilang, saya nggak tahu. Lalu Nabi SAW ajarin, sampai ditulis oleh para ulama hadis, bab musi'us sholat, hadis tentang musik sholat, orang yang buruk sholatnya. Zaman Nabi SAW. Maka Nabi ajarin, bagaimana caranya, kalau kau ingin sholat, tegakkanlah seluruh tubuhmu dengan tenang menghadap kiblat, gitu kan? Jadi seluruh ruang, seluruh tulang kita, ini belakang punggung ditegakin semua. Tegak, lurus, menghadap kiblat,
matamu ke arah kiblat, barulah mulai takbir. Dan takbir ini nanti akan saya ajarin sebentar caranya, bertakbiratul ihram. Setelah kamu takbir, letakkan di dadahmu, kemudian biarkan sendi-sendimu kembali pada tempatnya. Tenang dulu, baru mulai baca. Iftitahnya, nikmatin per hurufnya, karena setiap huruf dan gerakan dalam sholat berpahala. Jangan disia-siain. Mulai wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, tenang, ya. Begitu pula Al-Fatihah, sudah alhamdulillahi rabbil alamin, nafas dulu. Ar-Rahmanir Rahim, tenang. Maliki yaumiddin, pelan-pelan sampai selesai. Kata Nabi SAW, lalu kamu rukulah sampai seluruh sendi-sendimu tenang. Udah selesai, baru baca doanya. Subhana rabbiyal azim. Kemudian bangun, sami Allahu liman hamida. Selalu Nabi ingatkan, biarkan sendi-sendimu kembali pada tempatnya. Tenang, baru Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Sujud, biarkan sendi-sendimu sampai tenang pada tempatnya semuanya. Baru kemudian kamu membaca Subhana rabbiyal a'la. Begitu terus sampai salam. Ini hadis ulama masukkan dalam wajibnya tumaknina. Berarti masuk poin kelima dalam membatalkan sholat apa? Lawannya, tidak tumaknina. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, kami dilarang oleh Nabi SAW sholat seperti ayam mematok jagung, ya, atau burung memakan makanan. Allah. Tapi kalau gosip sama temannya lama, sholat sama Allah buru-buru, ini nggak boleh. Jadi ini termasuk dalam syarat, ya, harus tumaknina, tidak boleh tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian, meninggalkan sholat wajib tanpa udzur syar'i, haid, nifas, gitu kan? Maka ini udzurnya, yang lain tidak ada udzur nih. Masalah orang musafir tetap sholat, orang sakit tetap sholat, tidak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk baring, nggak mampu baring struk dengan isyarat mata, tetap sholat. Di medan perang, lagi perang sama musuh, bacot-bacotan sama musuh, maaf, lagi pak pukul-pukulan sama musuh, nanti diprotes lagi. Maka tetap sholat, masuk waktu sholat, dalam kondisi dia mampu, nggak bisa tinggalin sholat ini. Nah, itu. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح